got so much fucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan yang pertama ada Fauzan Sabtaji dengan NIM B23100029. Berikutnya ada Fitria Nur Hasanah dengan NIM B2310471. Lalu ada Sri Rahmawati dengan NIM B2211184. Selanjutnya ada Sarah Banasfa dengan NIM B2310264. Dan yang terakhir ada Siti Anissa Maulidayanti dengan NIM B2310145. Getuk merupakan salah satu jajanan tradisional Indonesia yang masih banyak dijumpai di pasar tradisional maupun toko kue, terutama di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Makanan ini memiliki cita rasa manis dengan tekstur yang lembut sehingga disukai oleh banyak orang. Secara umum, terdapat dua jenis getuk yang dikenal, yaitu getuk gula merah dan getuk lindri. Getuk gula merah memiliki warna coklat karena dalam proses pembuatannya ditambahkan potongan kecil gula Jawa, sedangkan teksturnya cenderung lebih kasar. Sementara itu, getuk lindri dibuat dari singkong yang digiling halus, diberi tambahan gula pasir dan pewarna makanan, sehingga menghasilkan tampilan yang lebih menarik. Dalam penyajiannya, getuk lindri biasanya dicetak menyerupai mie, kemudian dirapatkan dan dipotong sesuai selera. Nah, pada video kali ini kami hanya akan mengidentifikasi mengenai getuk gula merah yang kami beli di Pasar Ciawi Bogor. Untuk proses pembuatannya, bisa kalian perhatikan video selanjutnya. Berikut ini adalah proses pembuatan getuk yang akan dipraktekkan oleh beberapa teman saya dari jarak jauh, dan akan dipaparkan juga nih reaksi-reaksi apa saja yang terjadi selama proses getuk itu dibuat, agar kita semua tahu bagaimana sih getuk gula merah itu dibuat dan reaksi apa saja yang terjadi selama proses pembuatan. Untuk lebih jelasnya, saksikan video berikut ini. Baik, sebelumnya terima kasih kepada teman saya Fauzan yang telah sedikit memperkenalkan mengenai getuk. Berikut ini adalah proses pembuatan getuk yang saya buat bersama teman-teman. Adapun bahan-bahan yang kami gunakan dalam pembuatan getuk yaitu yang pertama ada umbi singkong, vanili bubuk, garam, gula merah, kelapa parut, dan daun pandan. Selanjutnya proses pembuatan yang pertama, dikupas kulit umbi singkong sampai bersih. Lalu ditimbang 500 gram umbi singkong yang telah dicuci sebelumnya. Ditambahkan setengah sendok teh garam ke dalam kelapa parut, lalu diaduk hingga merata. Selanjutnya dilakukan pengukusan terhadap umbi singkong dan kelapa parut selama 30 menit. Tidak lupa ditambahkan daun pandan sebagai pemberi aroma. Diangkat kelapa parut dan umbi singkong yang telah dikukus. Dimasukkan umbi singkong, kelapa parut, dan gula merah bubuk ke dalam lesung kayu. Setelah itu, ditambahkan setengah sendok teh vanili bubuk dan setengah sendok teh garam. Dilakukan penumpukan hingga semua tercampur rata dan adonan getuk menjadi lembut.
Dimasukkan adonan getuk ke dalam loyang yang telah diberi plastik agar mudah dikeluarkan. Ratakan adonan. Kemudian, berikutnya dipotong-potong adonan getuk sesuai selera. Diletakkan adonan getuk ke piring dan diberi sedikit kelapa parut di atasnya. Tada! Jadilah getuk gula merah yang kami buat dengan alat seadanya. Selanjutnya adalah reaksi kimia yang terjadi selama proses pembuatan getuk gula merah. Pada proses pembuatan getuk, reaksi kimia yang terjadi hanya berupa gelatinisasi. Nah, apa sih itu gelatinisasi? Gelatinisasi merupakan suatu proses pembentukan gel yang diawali dengan pembengkakan granul atau granulopati akibat penyerapan air selama pemanasan. Seperti apa sih mekanisme terjadinya gelatinisasi? Yang pertama, perlu diketahui bahwa granulopati itu terdiri dari amilosa yang berbentuk heliks dan amilopektin yang memiliki bentuk bercabang. Selanjutnya, penambahan air memecah struktur kristal amilosa dan mengganggu bentuk heliksnya. Setelah itu, granula mulai mengembang. Lalu, penambahan panas dan seiring bertambahnya air yang masuk menyebabkan granula mengembang lebih lanjut, mengakibatkan amilosa mulai berdifusi keluar dari granula. Setelah granula pecah, amilosa pektin yang tersisa menyatu dengan amilosa, menciptakan gel yang kenyal dan lembut. Bisa kalian lihat gambar di kanan bawah, terdapat perubahan umbi singkong dari yang awalnya bertekstur keras menjadi lunak, dikarenakan adanya reaksi gelatinisasi. Selanjutnya adalah pengidentifikasian getuk yang kami lakukan di Lab Kimia Universitas Juanda, yang terdiri dari uji karbohidrat, protein, minyak dan lemak, lama penyimpanan, dan kadar air getuk. Adapun alat-alat yang kami gunakan yakni sebagai berikut: sudip, tabung reaksi, rak tabung reaksi, mortar, pestol, bulb, pipet tetes, plat tetes, dan pipet ukur. Lalu bahan-bahan yang kami gunakan yakni sebagai berikut: getuk gula merah, aquades, kloroform, CuSO4 1%, NaOH 10%, dan larutan iod. Identifikasi jenis karbohidrat dengan menggunakan uji iodin. Pada prinsip kerja yang dimana amilum atau pati yang bereaksi dengan iodin akan membentuk warna biru atau keunguan. Tujuan dalam uji iodin yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya pati atau polisakarida pada sampel. Langkah pertama, ditumbuk getuk sampai halus. Kemudian, dimasukkan masing-masing bahan pada papan uji. Selanjutnya, ditambahkan masing-masing bahan dengan 2 tetes larutan iod encer. Diamati warna yang terbentuk.
Selanjutnya, identifikasi protein dengan uji Biuret. Prinsip kerja. Reaksi antara ion Cu2+ dengan ikatan peptida dalam suasana basa membentuk senyawa kompleks berwarna ungu atau violet. Lalu, tujuannya untuk mengetahui ada tidaknya ikatan peptida pada sampel. Langkah pertama, tumbuk halus sampel yang akan diuji. Lalu, ditimbang sekitar 1 gram sampel dan masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian, tambahkan 2 ml larutan NaOH 10% dalam tabung reaksi yang berisi sampel. Setelah itu, diberi 5 tetesan larutan CuSO4. Lalu, tabung reaksi dikocok secara perlahan. Untuk memastikan hasil yang lebih akurat, ulangi langkah yang sama pada sampel yang telah dilarutkan ke dalam air terlebih dahulu. Perhatikanlah perubahan yang terjadi pada larutan. Jika warna larutan berubah menjadi ungu atau violet, artinya sampel tersebut mengandung protein. Identifikasi minyak dan lemak dengan uji ketidakjenuhan. Prinsip kerja. Reaksi ion Hubble yang mengandung iodin akan bereaksi dengan asam lemak tidak jenuh melalui mekanisme adisi, di mana iodin akan mengikat ikatan perangkap dan mengubahnya menjadi ikatan tunggal. Reaksi positif ditandai dengan timbulnya warna tertentu yang kembali ke warna asal. Tujuan: untuk mengetahui asam lemak yang diuji merupakan asam lemak jenuh atau asam lemak tidak jenuh. Langkah yang pertama, ditimbang kurang lebih 1 gram sampel, lalu diencerkan dengan 4 ml Aquades, kemudian dihomogenkan. Setelah itu dimasukkan setengah larutan sampel ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan 2 ml larutan kloroform. Selanjutnya ditambahkan tetes demi tetes larutan ion Hubble ke dalam tabung reaksi lalu dihomogenkan. Perhatikan perubahan warna yang terjadi. Uji penyimpanan. Prinsip kerja: menempatkan sampel di tempat yang berbeda dalam kondisi yang telah ditentukan.
Tujuan: untuk menentukan seberapa lama sampel tetap aman dan berkualitas. Uji penyimpanan selama 3 hari. Yang pertama ada di ruang terbuka. Lalu yang kedua ada di ruang tertutup dalam wadah. Dan yang ketiga ada dalam kulkas ditambah dengan plastik wrap. Berikut merupakan hasil dari pengamatan kami. Di bagian permukaan getuk bagian atas, pada ruangan terbuka tumbuh jamur. Ruangan tertutup tumbuh jamur. Sedangkan di dalam kulkas dan menggunakan plastik wrap itu tidak tumbuh jamur atau masih segar. Pada bagian bawah getuk, ruang terbuka itu berlendir. Sedangkan ruang tertutup itu sangat berlendir. Di dalam kulkas ditambah dengan plastik wrap, kondisi tidak berlendir dan masih segar. Uji kadar air metode oven. Prinsip kerja: pengukuran kadar air dilakukan dengan menguapkan air dalam sampel melalui pemanasan oven. Tujuan: untuk mengetahui kadar air yang terkandung dalam sampel. Alat dan bahan yang digunakan yakni neraca analitik, cawan porselin, cawan aluminium, oven, gegep, sudip, dan getuk. Langkah pertama, oven cawan aluminium selama kurang lebih 1 jam di dalam oven. Setelah kurang lebih 1 jam, dimasukkan cawan aluminium ke dalam desikator dan tunggu selama 15 menit. Setelah didiamkan dalam desikator selama 15 menit, ditimbang cawan aluminium menggunakan neraca analitik. Timbang kurang lebih 4 gram sampel, kemudian masukkan ke dalam cawan aluminium dan ditimbang beratnya. Lakukan hal yang sama pada cawan aluminium yang kedua.
dimasukkan sampel yang ada dalam cawan aluminium ke dalam oven dan ditunggu hingga 2 jam. Setelah 2 jam, dimasukkan ke dalam desikator dan tunggu selama 15 menit. Lakukan penimbangan kembali pada kedua sampel yang ada di dalam cawan aluminium. Hasil perhitungan. Diketahui bahwa kadar air getuk itu berkisar antara 46,11% sampai dengan 57,61%. Pati adalah polisakarida yang ditemukan pada tumbuhan dan terdiri dari 2 jenis molekul utama, amilosa dan amilopektin. Amilosa memiliki struktur linear yang membentuk heliks, sedangkan amilopektin memiliki struktur bercabang. Interaksi antara amilosa dan yodium menghasilkan warna biru karena yodium dapat masuk ke dalam heliks amilosa, seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi gambar di kanan atas. Itulah yang menyebabkan kenapa pada uji iodin menghasilkan warna biru atau warna biru keunguan. Larutan yang mengandung protein dicampur dengan larutan yang mengandung ion tembaga 2, biasanya dari larutan kupri sulfat. Jika terdapat ikatan peptida dalam larutan, ion tembaga 2 akan membentuk kompleks koordinasi dengan atom nitrogen dari ikatan peptida, dan ikatan ini menghasilkan warna ungu sebagai tanda positif. Inilah alasan kenapa pada uji bioret getuk menghasilkan warna biru keunguan, walaupun tidak begitu jelas dikarenakan kandungan protein pada getuk itu yang sangat sedikit. Ikatan rangkap dalam asam lemak tak jenuh bersifat reaktif dan dapat berikatan dengan halogen seperti iod atau brom. Ketika larutan iod ditambahkan ke dalam minyak tak jenuh atau tidak jenuh, iod akan bereaksi dengan ikatan rangkap, membentuk senyawa adisi. Nah, akibatnya larutan iod ini akan kehilangan warnanya karena iod bebas telah bereaksi. Ini yang menjadi penyebab mengapa warna yang dihasilkan saat penambahan larutan iod berubah lagi menjadi warna asal. Getuk yang disimpan di ruang terbuka atau dalam toples cenderung lebih mudah basi atau ditumbuhi mikroorganisme karena lingkungan tersebut memberikan kondisi yang mendukung pertumbuhan mikroba. Suhu ruang yang hangat dan adanya paparan oksigen menciptakan lingkungan ideal bagi mikroorganisme, seperti bakteri dan jamur, untuk berkembang biak. Meskipun toples dapat membatasi kontak langsung dengan udara luar, masih ada sisa oksigen di dalamnya yang cukup untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Sebaliknya, getuk yang disimpan di dalam kulkas dengan plastik warp lebih awet karena suhu rendah di dalam kulkas, memperlambat aktivitas enzimatik dan pertumbuhan mikroorganisme. Plastik warp juga membantu mengurangi kontak langsung dengan oksigen. Karena hal inilah mengapa getuk yang disimpan dalam kulkas bisa bertahan sampai 3 hari tanpa mengalami pembusukan. Ketika getuk ditempatkan dalam oven, proses pengeringan dimulai dengan menguapkan air dari permukaan bahan. Panas dari oven menyebabkan air di permukaan getuk menguap terlebih dahulu karena lebih mudah terlepas. Setelah itu, air dari bagian dalam getuk mulai bergerak ke permukaan untuk menggantikan air yang hilang. Proses ini disebut dengan difusi.
di mana air dari dalam bahan yang berkonsentrasi lebih tinggi bergerak keluar menuju permukaan yang konsentrasi airnya rendah. Dan hasil yang didapatkan di mana kadar air getuk berkisar 40-50%. Kesimpulan dari analisis getuk gula merah kali ini adalah getuk gula merah mengandung banyak karbohidrat, sedikit protein, serta mengandung asam lemak tidak jenuh. Untuk penyimpanan getuk sebaiknya disimpan di suhu beku atau dingin seperti di dalam kulkas dan ditambahkan dengan plastik wrap agar getuk lebih aman lagi untuk terhindar dari kontaminasi mikroorganisme.